Terima kasih atas partisipasi teman-teman selama ini. Berhubung banyaknya DM yang masuk untuk membuka kelas private atau kelas personal reading, teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah untuk berkonsultasi mengenai personal reading. Oke, ditunggu ya. Hai Aries, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema Kenapa kamu belum menikah hingga usia 30-an? Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke Aries, melalui tebaran kartu ini diceritakan kenapa kamu belum menikah hingga hari ini. Itu disebabkan karena kamu berada di fase lagi tidak ingin berurusan dengan orang lain. Kamu lagi ada di fase tidak ingin mengurus perasaan kamu sendiri. Bukan karena kamu lagi patah hati, bukan karena lagi tidak ada yang mengejar, karena memang hati kamu lagi tidak terbuka atau memang lagi tidak pengen PDKT sama seseorang. Di Empress ini menceritakan bahwa saat ini kamu sudah sangat nyaman dengan kondisi kamu saat ini. Karena buat kamu mau sendiri atau mau berdua, mau menikah atau mau tidak, rasanya sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Ujung-ujungnya kamu akan kembali sama diri kamu sendiri, kamu akan bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Cuman ketika kamu berdua, perbedaannya adalah kamu harus mengurusi orang lain, kamu harus menjaga perasaan orang lain, sedangkan itu yang tidak kamu ingin lakukan. Kamu tidak ingin direpotkan dengan hal-hal seperti itu, karena buat kamu nyaman dengan diri sendiri itu adalah sebuah kekayaan yang mungkin selama ini orang menginginkannya tapi tidak disadari. Terkadang orang menyangka bahwa dengan berdua itu adalah sumber kebahagiaan, tapi di sini dengan menyendiri di sini bukan berarti kesepian, tapi di sini dengan sendiri kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Kamu tidak perlu direpotkan untuk menanyakan kabar, kamu tidak perlu direpotkan untuk mengurus hal-hal yang berbau privasi terhadap seseorang, dan kamu pun tidak akan direpotkan dengan hal-hal menjaga perasaannya seseorang atau dengan hal-hal yang intinya adalah kamu tidak ingin terikat, kamu tidak ingin terlalu diposesif, kamu tidak ingin terlalu diprotektif, karena di sini buat kamu bisa menjaga diri kamu sendiri, dan kamu pula ada di fase bahwa kamu sudah tahu dan bagaimana membedakan mana yang benar-benar baik buat kamu, mana yang tidak. Kamu sudah bisa membedakan mana yang benar-benar kamu inginkan dan mana yang tidak kamu inginkan. Dan buat kamu tidak perlu dijagai oleh orang lain, kamu tidak perlu dipedulikan sama orang lain. Bukan berarti kamu tidak ingin di-care, tapi untuk sesuatu yang spesial kamu lagi tidak ingin dan lagi tidak ingin berada di fase tersebut. Saya disclaimer, tidak semua Aries resonate dengan kisah ini, jadi jangan dipaksakan untuk resonate terhadap kamu. Dan di sini ada The Chariot. The Chariot ini sebenarnya melambangkan bagaimana perasaan kamu. Perasaan kamu saat ini adalah kamu benar-benar menikmati waktu kesendirian kamu benar-benar menikmati quality time kamu melakukan apa yang tidak pernah kamu lakukan di saat kecil. Misalnya kamu tidak mendapatkan permainan-permainan misalnya ketika waktu masih kecil. Nah, ketika kamu sudah dewasa, kamu memiliki segalanya dan kamu memperjuangkan apa yang tidak kamu dapatkan di masa lalu, dan ini benar-benar kamu nikmati. Ini benar-benar tidak ada larangan dari orang sana sini, dan tidak ada yang memberitahukan kamu bahwa ini baik, ini buruk, dan itu adalah yang terbaik buat kamu. Kamu tidak ingin orang mengganggu kehidupan privasi kamu, karena mereka tidak tahu ketika kamu membutuhkan mereka,
Mereka tidak ada, tapi ketika kamu sudah berada di puncak, mereka berdatangan untuk menasihati kamu, untuk memberitahu kamu apa yang seharusnya kamu lakukan. Tapi ketika kamu ada di puncak, mereka berdatangan untuk menasihati kamu, untuk ngebaik-baikin kamu, untuk menjodohkan kamu dengan orang lain. Padahal mereka tidak tahu bahwa kamu ada di fase kamu bisa menentukan hidupmu sendiri, kamu bisa menentukan jalan hidup kamu sendiri, dan kamu bisa memilih mana yang memang benar-benar tepat buat kamu. Tidak hanya sebatas untuk menyenangkan orang lain, tidak hanya sebatas mengubah status kamu. Dan di sini buat kamu peduli setan atau peduli amat dengan pemikiran orang lain, apakah kamu menjomblo beberapa tahun lagi untuk usia 40 tahun. Buat mereka itu adalah sebuah masalah, tapi buat kamu itu bukanlah sebuah masalah. Sekali lagi saya tekankan di sini, sendiri di sini bukan berarti kesepian, karena kamu sudah berhasil berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu sudah mengetahui bahwa kebahagiaan itu tidak berasal dari orang lain, tapi bagaimana kamu bisa menghargai diri kamu sendiri, baik dalam keadaan sendiri maupun keadaan orang lain. Jadi ketika kamu misalnya nih ya, kamu menjalin relationship dengan orang lain itu, dan tiba-tiba kamu putus. Ini analoginya. Orang lain itu akan mengira, orang yang berdiri dengan kamu itu akan mengira bahwa kamu akan merasa sakit hati ketika kamu putus. Padahal sebaliknya, kamu ada ataupun kamu tidak ada, semuanya baik-baik saja. Semuanya akan kembali terhadap diri kamu sendiri, dan yang bertanggung jawab atas diri kamu dan perasaan kamu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Dan kamu sudah ada di fase tersebut, fase kedewasaan, di mana kamu tidak pengen menuntut apapun terhadap orang lain. Yang kamu inginkan adalah hari ini, bukan hari esok. Dan the star ini menceritakan bahwa buat orang lain memiliki prinsip bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Tapi buat kamu, semua itu masa bodoh. Mau waktunya tiba, mau tidak waktunya tiba, yang ada di pikiranmu kamu adalah hari ini, bukan besok. Jadi kamu ingin menikmati hari kamu hari ini, karena besok kamu tidak ada jaminan akan hidup sampai besok. Jadi hari ini adalah hari ini. Kamu tidak peduli dan kamu tidak menunggu hari baik itu datang kepada kamu. Kamu menerima segalanya karena kamu berpikir hidupmu sudah terlalu berat. Kamu tidak ingin menanggung beban untuk menunggu hari baik itu datang kepada kamu, dan kamu tidak ingin menanggung beban untuk menunggu timing yang tepat atau menunggu sesuai dengan prinsip-prinsip orang lain bahwa akan indah pada waktunya. Buat kamu, hari ini adalah hari yang terindah, bukan besok dan bukan yang akan datang. Jadi kamu akan menceritakan kepada orang lain isi pikiran kamu, atau mungkin seperti ini isi pikiran kamu. Jika orang lain berpikir bahwa kamu merasa terganggu dengan usia kamu yang sekarang, mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa kamu tidak menceritakan bahwa kamu tidak menikah hingga hari ini bukanlah sebuah masalah. Yang jadi masalah adalah diri mereka sendiri yang terlalu mendesak, yang terlalu menggebu-gebu, yang terlalu tidak menikmati kehidupan mereka hanya untuk mengurusi kehidupan kamu. Mereka seolah-olah menganggap kamu tidak laku dalam artian tanda petik. Mereka seolah-olah menganggap kamu itu banyak pilih. Mereka seolah-olah menganggap kamu itu terlalu egois. Padahal persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah kamu tidak ingin menggantungkan hati dan perasaan kamu terhadap orang lain dalam serious relationship. Oleh sebab itu, hidup kamu ya hari ini seperti yang saya ceritakan tadi. Sebenarnya banyak orang atau banyak lawan jenis kamu, di sini ada the dead, banyak lawan jenis kamu yang berusaha untuk mendekati kamu, baik itu dalam segi yang hanya memanfaatkan kamu, yang memang benar-benar tulus sama kamu. Sebenarnya kamu tidak melihat kehidupan kamu di mata mereka. Yang kamu lihat adalah memang kamu lagi tidak pengen sama dia, percuma.
kamu menghabiskan waktu dengan dia, kalau memang kamu lagi me time dengan diri kamu sendiri, kamu merasa cocok dengan diri kamu sendiri. Di sini saya tidak menceritakan bahwa kamu akan memilih hidup single, karena yang ada di situasi readingan ini adalah hidup kamu hari ini. Kamu mau single, kamu mau berdua, hari kamu dan hidup kamu adalah hari ini. Banyak orang yang memang berusaha untuk mencoba memanfaatkan kamu, mencoba memanfaatkan kelemahan kamu, tapi karena kamu sedikit misterius, mereka mengira bahwa kamu bisa dimanfaatkan, padahal sebenarnya kamu sudah membaca situasinya. Mereka salah, kamu tidak bisa dimanfaatkan dengan alasan apapun, baik dengan alasan kesendirian, baik dengan alasan faktor usia. Mereka salah. Mereka benar-benar tidak bisa menggali tentang bagaimana dan siapa kamu sebelum mendekati kamu. Dan itulah salah satu penyebab juga kamu tidak ingin PDKT dengan orang-orang di sekitar kamu yang berusaha untuk PDKT dan mendekatimu, atau mungkin hanya sebatas dijodohkan oleh teman-teman kamu. Mereka semuanya kamu tidak pedulikan, dan di sini pula kamu dan situasinya pula di sini secara keseluruhan kamu meminta kepada teman-teman kamu untuk tidak dijodohkan dengan siapapun, karena kamu berpikir bahwa semakin keras mereka menjodohkan kamu, yang ada hubungan kalian antar pertemanan akan semakin rusak, karena mereka tidak bisa membaca kamu bahwa kamu lagi pengen sendiri, kamu lagi pengen benar-benar menikmati waktu kamu sudah lelah, mungkin ada di masa lalu kamu, kelelahan kamu ngebucinin seseorang, kamu mengejar seseorang. Jadi saat ini kamu tidak ingin hal tersebut terjadi, kamu tidak ingin menginvestasikan waktu kamu hanya sebatas umur dan apapun itu. Jadi intinya adalah agar pertemanan kalian baik. Ini yang ada di kepala kamu, yang ingin kamu ceritakan sama teman-teman kamu untuk berhenti menjodohkan kamu dengan orang lain yang mungkin dianggapnya baik, karena teman-teman kamu mencarikan kamu jodoh itu hanya sebatas dia tidak memilih bibit, bebet, dan bobot. Sedangkan kamu sudah berada di fase atas, sudah banyak pengalaman yang kamu lewati, dan tentu saja kamu harus memilih pasangan yang memang cocok dan terbaik buat kamu, karena kamu tidak ingin menghabiskan waktu kamu untuk seseorang yang sama sekali tidak jelas, yang tidak memiliki level yang sama dengan kamu, karena ujung-ujungnya yang ada adalah perpisahan dan perceraian. Bagaimana kelanjutannya? Kamu bisa konsultasikan di deskripsi box di bawah. Oke Aries, jika resonate silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih Aries.